Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Puji Rahayu dari jurusan Bimbingan dan Konseling kelas 2B. Di sini saya akan memaparkan mengenai peran guru bimbingan dan konseling dalam implementasi kurikulum Merdeka. Materi ini saya dapat dari seminar pelatihan peningkatan guru tingkat nasional yang dibawakan oleh Ibu Eni Usmawati MPD. Adapun peran guru bimbingan dan konseling yakni yang pertama yaitu fungsi pemahaman. Nah, guru bimbingan dan konseling ini memberikan pemahaman kepada peserta didiknya untuk lebih mengenali dirinya sendiri maupun dengan lingkungannya. Yang kedua yaitu fungsi fasilitas, memberikan kemudahan kepada peserta didiknya untuk menjalani perkembangan atau pertumbuhannya. Yang ketiga yaitu fungsi penyesuaian. Nah, fungsi penyesuaian ini membantu peserta didiknya agar dapat menyesuaikan dirinya dengan dirinya sendiri maupun dengan lingkungannya. Fungsi yang keempat yakni fungsi penyaluran. Nah, fungsi penyaluran ini membantu peserta didik untuk menyalurkan bakat minatnya dan juga menyalurkan untuk dapat merencanakan pendidikannya, pekerjaannya, ataupun masa depan nanti. Nah, dalam kurikulum Merdeka ini, dalam fungsi penyaluran ini, guru bimbingan dan konseling memberikan arahan kepada peserta didiknya untuk dapat memilih jurusan. Nah, pada kurikulum Merdeka, jurusan pada tingkat SMA dikembalikan lagi pada kelas 2 SMA, dan tidak lagi pada tingkat pertama, pada kelas pertama. Dan juga pada sekolah SMA tidak adanya lagi jurusan IPA, IPS, dan bahasa. Nah, fungsi yang kelima yaitu fungsi adaptasi, yaitu membantu para pelaksana pendidikan. Nah, adapun fungsi yang keenam yaitu fungsi pencegahan, membantu peserta didik untuk mencegah permasalahan-permasalahan yang akan hadir di dalam kehidupannya. Nah, fungsi yang ketujuh yaitu fungsi perbaikan atau fungsi penyembuhan. Nah, fungsi ini guru bimbingan dan konseling membantu peserta didiknya agar dapat memperbaiki cara berpikir, bertindak, ataupun berperasaan. Nah, fungsi yang kedelapan yaitu fungsi pemeliharaan. Nah, membantu peserta didik agar dapat menjaga kondisi kesehatannya, baik kesehatan mental ataupun kesehatan jasmani dan rohaninya. Nah, fungsi yang kesembilan yaitu fungsi pengembangan. Nah, fungsi pengembangan ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang kondusif agar peserta didik merasa nyaman. Adapun fungsi yang ke-10 atau fungsi yang terakhir yaitu fungsi advokasi. Nah, guru bimbingan dan konseling ini membantu peserta didik yang mengalami diskriminasi agar mendapatkan hak-haknya kembali. Dalam kurikulum Merdeka dilakukannya asesmen. Nah, dalam asesmen ini dilakukan oleh guru bimbingan dan konseling dan guru mata pelajaran. Jadi, dalam kurikulum Merdeka ini tidak hanya guru BK saja melakukan ajaran juga. Nah, adapun tujuan dari asesmen ini yaitu untuk guru untuk tidak menyamaratakan semua peserta didiknya. Jadi perlu diingatkan bahwa setiap peserta didik ini mempunyai kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Nah, asesmen yang dilakukan oleh guru mata pelajaran yaitu asesmen diagnostik. Adapun asesmen yang dilakukan oleh guru BK yaitu asesmen non-diagnostik. Nah, asesmen non-diagnostik ini nantinya kita akan mengetahui hasil belajar bagaimana sih perilaku siswa dalam menghadapi pembelajaran. Di dalam kurikulum Merdeka terdapat proyek profil Pancasila yang membedakan dengan kurikulum-kurikulum sebelumnya. Nah, adapun aspek-aspek yang terdiri dari proyek profil Pancasila, yang pertama yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang kedua yaitu kebinekaan global, yang ketiga bergotong royong, yang keempat yaitu kreatif, kemudian bernalar kritis, mandiri. Nah, peranan guru BK dalam proyek Pancasila menentukan tema kepada peserta didiknya, kemudian penilaian, pengadaptasian, dan pengembangan pelaksanaan proyek profil Pancasila ini. Nah, jadi guru BK ini melakukan atau memilih layanan yang tepat kepada peserta didiknya, baik itu layanan informasi maupun layanan klasikal, dan disesuaikan dengan kebutuhan para peserta didiknya. Adapun tujuan dari tahapan dari profil proyek Pancasila yakni diajarkan, dibiasakan, kemudian dilatih
secara konsisten, kemudian akan menjadi sebuah karakter dan akan menjadi budaya untuk para peserta didiknya. Nah, adapun profesionalisme guru BK dalam kurikulum Merdeka ini untuk menghadapi generasi 4.0 atau 5.0, yakni guru BK dituntut untuk memiliki keenam aspek ini. Yang pertama yaitu communication, collaboration, creativity, critical thinking. Nah, adapun dua tambahan lagi aspek yang harus dimiliki oleh seorang guru BK yaitu computation logic dan compassion. Nah, computation logic ini dalam peranan guru BK yaitu layanan dengan media elektronik. Jadi memberikan layanan kepada peserta didiknya menggunakan media elektronik atau media sosial. Nah, contohnya seperti dilakukannya cyber counseling ataupun superlink untuk dapat memudahkan asesmen dengan peserta didiknya. Adapun compassion yaitu kemampuan untuk menerima diri sendiri dan menyayangi diri sendiri. Jadi guru BK itu sebelum memecahkan masalah di peserta didiknya harus dapat menyayangi dan menerima dirinya sendiri. Dalam pembelajaran kurikulum Merdeka ini, seorang guru BK dituntut untuk melakukan pembelajaran berbasis HOTS, yaitu High Order Thinking Skill. Nah, adapun HOTS dalam BK yang pertama yaitu merumuskan tujuan. Nah, tujuan ini disesuaikan dengan karakter peserta didik, disesuaikan dengan SKKPD, hasil analisis kebutuhan KKO. Nah, yang kedua yaitu menentukan dan merancang model atau teknik pembelajaran. Misalnya seperti menentukan layanan klasikal berbasis problem based learning. Yang ketiga yaitu merumuskan langkah-langkah layanan, merumuskannya secara sintaks dan singkat. Yang terakhir yaitu melakukannya secara penilaian. Nah, penilaian ini ditentukan teknik-teknik dan instrumen penilaian layanan, yakni dilihat dari proses hasil pembelajaran. Mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan mengenai peran guru bimbingan dan konseling dalam kurikulum Merdeka. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.